Selamat datang di Ringkasan Film Dunia. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film pendek dari episode animasi antologi dewasa, Amerika. Di awal episode, 3 ilmuwan berkendara ke pantai, salah satunya bernama Stephen yang menceritakan tentang mayat raksasa telanjang di pinggir pantai. Sehari sebelumnya, badai besar menghantam laut yang menghanyutkan mayat raksasa ke pantai. Nelayan setempat yang terkejut menghubungi pihak berwenang yang pada awalnya menolak untuk mempercayai berita mengerikan tersebut. Tetapi ketika orang-orang mulai mengunjungi pantai dan kembali dengan cerita-cerita gila, para ilmuwan memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Maka, Stephen dan rekan-rekannya, yang mengira semua orang hanya berbohong tentang raksasa yang telah mati, sekarang berdiri di depan raksasa tersebut. Kerumunan mengelilingi mayat itu, takut untuk menyentuhnya sebelum benar-benar yakin bahwa itu aman. Rekan-rekan Stephen menebak bahwa pria itu memiliki berat sekitar 80 ton. Stephen menceritakan bahwa sebagian besar fitur-fiturnya membuat mereka sulit untuk mengetahui usianya, tetapi melihat hidung dan mulut raksasa itu, dia percaya bahwa dia adalah seorang pemuda dengan temperamen sederhana. Ketiga ilmuwan mengelilingi tubuh raksasa itu untuk memeriksanya. Stephen melihat genangan air yang terkumpul di telapak tangan mayat, tempat ikan-ikan kecil berenang. Stephen mengatakan bahwa di luar ukuran raksasa itu, fakta bahwa raksasa ini nyata adalah hal yang paling mengejutkannya. Dia membandingkan keberadaan raksasa itu dengan kerumunan di pantai dan menyimpulkan bahwa mereka sama-sama tidak sempurna dan merupakan kopian kecil yang lemah darinya. Saat Stephen terpesona melihat makhluk itu, rekannya naik ke atas dada mayat dan melambai ke arah kerumunan yang menunjukkan bahwa aman untuk mendekatinya. Orang-orang berlari ke arahnya sambil bersorak dan naik ke atas. Beberapa dari mereka berkomentar bahwa bodinya kenyal dan bergoyang. Anak-anak mulai bermain di dadanya, mengotorinya dengan sepatu mereka. Stephen, bagaimanapun, tidak menyentuh atau memanjatnya. Dia dan rekan-rekannya menatap raksasa itu dari jauh sambil menulis di catatan mereka. Seiring berjalannya waktu, orang-orang sudah cukup bermain dengan mayat sang raksasa, dan semua orang kembali ke rumah. Setelah 3 hari, Stephen mengunjungi pantai itu lagi. Karena minatnya yang semakin besar pada raksasa itu, ia diberikan peran untuk mengawasinya. Stephen mengklaim bahwa dia tidak takut mengawasi orang mati karena baginya raksasa itu lebih hidup daripada orang-orang di sekitarnya. Dia menyaksikan anak-anak bermain perosotan di dada mayat, dan beberapa pekerja berencana untuk memotong tulang pahanya. Mayat telah menjadi milik umum. Keesokan harinya, Stephen sengaja menunda kunjungannya ke pantai hingga sore hari, agar tidak ada orang di sekitarnya. Sesampainya di sana, mayat itu terlihat dalam kondisi yang buruk dan sudah mulai membusuk. Seorang gadis remaja duduk dengan nyaman di telinga raksasa itu, menggunakannya sebagai kursi. Stephen memperhatikan bahwa wajah raksasa itu terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Dia berasumsi itu karena perendaman yang lama di air laut dan pembengkakan jaringan. Saat seekor kepiting merangkak keluar dari mulut raksasa, ilmuwan tersebut mengklaim bahwa tidak akan lama lagi dia akan membusuk sepenuhnya. Stephen akhirnya memberanikan diri untuk menginjakkan kaki di atas mayat tersebut. Di atas dadanya, dia melihat istana pasir yang dibangun seseorang. Kemudian, lengannya yang lain terlihat, menunjukkan kepada kita bahwa setengahnya telah membusuk dan sisa-sisanya telah diambil oleh orang-orang. Sementara itu, kornea matanya menjadi kabur dan keruh, yang membuat matanya seperti pusaran air. Stephen menatap mereka, mengatakan bahwa penderitaan para raksasa tidak setragis isolasi yang dia hadapi ini. Kali berikutnya dia mengunjungi raksasa itu, kedua lengan dan salah satu kakinya telah membusuk dan terpotong. Stephen berkeliling melihat mayat yang telah dirusak oleh remaja yang menyemprot cat penghinaan di tubuhnya. Dia enggan menyaksikan akhir dari makhluk luar biasa ini, tetapi hinaan menjadikannya terasa rentan dan lebih manusiawi. Ketika Stephen datang ke pantai keesokan harinya, dia hampir lega melihat kepala mayat itu terlepas. Burung memakan dagingnya saat Stephen melihatnya dari jauh. Tanpa kepala, mayat tersebut terlihat kurang manusiawi, yang mengurangi hubungan yang telah terbentuk antara Stephen dengan mayat. Setelah hari itu, dia tidak mengunjungi pantai selama beberapa minggu. Pada perjalanan berikutnya, dia menyaksikan bahwa semua fitur yang menunjukkan bahwa mayat itu pernah menjadi manusia telah lenyap. Satu-satunya yang tersisa adalah usus yang membusuk dari makhluk yang dulunya luar biasa itu. Saat ini, minat orang pada raksasa itu telah hilang.
Beberapa bulan kemudian, kedatangan raksasa itu telah dilupakan dan berbagai potongan tubuhnya dapat dilihat di sekitar kota, terutama tulang belulangnya yang digunakan sebagai hiasan. Suatu hari saat bersepeda, Stephen melihat tengkorak raksasa itu yang terbengkalai. Dia percaya bahwa jika dia melihat-lihat pub kota, dia akan menemukan hidung dan telinga mumi sang raksasa. Menurut Stephen, dekorasi ini memperlihatkan kehebatan raksasa itu lebih baik daripada ingatan Stephen akan mayat raksasa yang hancur dan membusuk. Adapun alat kelamin raksasa, terlihat telah dipotong dan ditempatkan di museum aneh di sebuah sirkus. Stephen menceritakan bahwa bagian tubuhnya itu menghiasi seluruh tenda tetapi sayangnya disalahartikan sebagai milik ikan paus. Akhirnya, ilmuwan tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang melihat raksasa itu mengingatnya hanya sebagai monster laut. Namun, baginya, raksasa itu masih hidup, dan dia sering memimpikan kebangkitannya. Dalam mimpinya, raksasa itu berjalan melintasi kota mengambil pecahan tubuhnya dalam perjalanan kembali ke laut. Film ini, meski singkat, memiliki makna yang dalam dan metaforis di setiap adegannya. Penggemar episode ini menafsirkannya dengan cara mereka sendiri, tetapi banyak yang percaya bahwa narator, Stephen, adalah raksasa itu sendiri. Stephen merasakan sakitnya raksasa yang mati ketika tidak ada orang lain yang bisa rasakan. Jadi, beberapa penggemar film ini mengira Stephen dan raksasa itu adalah orang yang sama. Raksasa itu mungkin mencoba berkomunikasi melalui Stephen. Selain itu, cara Stephen menjelaskan beberapa tahapan pembusukan jenazah dengan sangat detail membuat orang bertanya-tanya apakah dialah yang melalui tahapan tersebut. Pembusukan mayat raksasa juga dilihat sebagai metafora untuk beberapa hal. Narator, Stephen, mengamati pembusukan jenazah dengan sangat cermat di setiap tahapan. Pertama, dia melihat proses yang seharusnya terjadi, yaitu tubuhnya membusuk seiring berjalannya waktu. Kemudian dia melihat orang mulai mengamputasi jenazah memperlakukannya hanya sebagai sebuah komoditas. Dan cara manusia memperlakukannya dengan buruk menunjukkan tingkat konsumerisme dan eksploitasi yang dianggap normal di dunia saat ini. Seiring berjalannya cerita, Stephen mulai mempertanyakan apa artinya menjadi manusia dan kapan kita memutuskan bahwa kita telah kehilangan kemanusiaan. Sampai mayat itu memiliki kepala, dia menganggapnya sebagai manusia seperti dia dan orang lain di sekitarnya. Faktanya, dia percaya bahwa raksasa itu lebih seperti manusia daripada makhluk kecil seperti dirinya. Namun, setelah simpati Stephen terhadap raksasa itu mulai hilang ketika dia melihatnya hanya sebagai seonggok daging. Sepanjang film, kita tidak tahu siapa raksasa itu atau dari mana asalnya. Sebaliknya, dalam film ini lebih berfokus pada kontras perasaan Stephen dan orang lain terhadap raksasa itu. Dalam bukunya sendiri, J.G. Ballard menyimpulkan dengan detail bagian tubuh raksasa itu yang ditampilkan dalam sirkus. Ini untuk menekankan betapa raksasa itu dipermalukan, meskipun keberadaannya lebih besar dari kami semua. Ini juga menunjukkan sifat manusia yang dangkal dan eksploitatif. Selain itu, alat kelaminnya dilabeli sebagai milik ikan paus, dan tulangnya hanyalah hiasan bagi orang-orang. Di sini, terlihat jelas bahwa raksasa itu telah sepenuhnya dilucuti dari kemanusiaannya. Namun, Stephen menggambarkan alat kelamin dan tulang yang dihias sebagai satu-satunya hal yang menunjukkan betapa hebatnya makhluk raksasa itu. Meskipun dia mencintai dan mengingat makhluk itu lebih dari siapapun, dia percaya bahwa ingatannya tentang tubuhnya yang membusuk tidak akan pernah menunjukkan kehebatannya seperti yang dilakukan oleh bagian tubuhnya yang diawetkan. Raksasa itu hanya mitos sebelum terdampar ke pantai. Orang-orang merasakan kedatangannya sesaat, tetapi segera melupakannya, mengubah keberadaannya menjadi mitos lagi. Manusia, seperti raksasa, suatu saat akan menghilang dan hanya tinggal kenangan orang-orang yang kita temui. Namun pada akhirnya, ingatan itu akan memudar juga dan kita tidak ada lagi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Subscribe, like dan komen film apa yang ingin kami ringkas selanjutnya.